Balapannya di kondisi hujan dan juga ini pertama kali saya balap di kondisi hujan dengan motor Moto3 di World Championship. Last year they will fight in the last race, so will be very very electric the situation, and both riders did a fantastic job during the season, so we will see tomorrow. Langit gelap, hujan menggila, dan satu persatu pebalap Moto3 mulai tumbang di Le Mans. Aspal berubah menjadi jebakan maut, motor berterbangan, harapan banyak rider hancur dalam sekejap. Namun di tengah kekacauan itu, muncul satu nama yang membuat dunia terdiam. Bukan dari Spanyol, bukan dari Italia, melainkan dari Indonesia. Veda Ega Pratama, sampai Rossi terpukau. Anak muda asal Gunung Kidul tampil tanpa rasa takut dan hampir menciptakan sejarah besar di Moto3 Prancis 2026. Bahkan, legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, dikabarkan sampai memberikan pujian khusus untuk keberanian luar biasa sang pebalap muda Indonesia. Bagaimana aksi heroik Veda di tengah hujan paling brutal musim ini? Dan kenapa dunia mulai percaya Indonesia punya calon juara dunia MotoGP? Simak sampai habis, karena cerita ini benar-benar bikin merinding. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Hujan deras mengguyur sirkuit Le Mans Prancis sejak sebelum balapan dimulai. Langit kelabu menggantung rendah di atas lintasan legendaris yang selama ini dikenal sebagai salah satu trek paling teknis dan berbahaya dalam kalender Moto3. Air menggenang di berbagai titik tikungan. Aspal dingin berubah menjadi arena penuh jebakan. Bahkan banyak tim terlihat panik saat menit-menit terakhir persiapan grid dimulai. Para mekanik sibuk mengganti setting motor, strategi berubah total. Semua tahu balapan kali ini bukan hanya soal kecepatan. Ini tentang keberanian, kontrol emosi, dan kemampuan bertahan hidup di tengah trek yang bisa menjatuhkan siapa saja kapan saja. Di tengah suasana mencekam itu, berdiri seorang pemuda Indonesia dengan tatapan tajam penuh keyakinan. Veda Ega Pratama, pebalap muda asal Gunung Kidul yang membawa harapan besar merah putih bersama Honda Tim Asia. Banyak orang mungkin belum benar-benar menyadari betapa berat tekanan yang dipikul Veda saat itu. Ia bukan hanya membawa nama tim, ia membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di panggung balap dunia. Saat lampu start mulai menyala satu persatu, ketegangan terasa luar biasa. Mesin meraung keras, para rider menunduk fokus. Dan ketika lampu merah padam, motor-motor langsung melesat memecah hujan deras Le Mans. Awal balapan benar-benar brutal. Tikungan pertama langsung dipenuhi drama. Ban kehilangan grip, beberapa rider melebar. Ada yang hampir jatuh, ada pula yang terpaksa kehilangan banyak posisi demi menghindari tabrakan. Yang memulai balapan dari posisi ke-6 sendiri sebenarnya punya peluang besar untuk langsung bertarung di depan. Namun kondisi lintasan yang sangat licin membuat semuanya berubah dalam hitungan detik. Di lap pertama, posisi Veda justru melorot hingga ke urutan 11. Situasi itu tentu membuat banyak fans Indonesia mulai cemas, apalagi di depan sana Maximo Quiles tampil begitu dominan. Rider muda itu melesat seperti tak tersentuh, membuka jarak dan terlihat sangat nyaman dengan kondisi hujan. Komentator internasional bahkan mulai fokus pada duel di grup depan, sementara nama Veda perlahan tenggelam dari sorotan kamera. Namun justru disitulah mental seorang petarung mulai terlihat. Alih-alih panik, Veda tetap tenang. Ia tidak memaksakan diri. Ia memahami bahwa balapan hujan bukan soal siapa paling cepat di awal, melainkan siapa yang paling mampu bertahan hingga akhir. Dan keputusan itu ternyata menjadi awal dari kebangkitan luar biasa. Memasuki lap ketiga, satu demi satu rider mulai berjatuhan. Trek Le Mans berubah menjadi medan perang. Banyak pebalap kehilangan kendali saat masuk tikungan. Ada yang tergelincir di area pengereman. Ada yang terlempar karena ban belakang mendadak sliding. Hujan benar-benar menjadi musuh terbesar semua rider. Namun di tengah kekacauan itu, Veda justru mulai menemukan ritmenya. Perlahan tapi pasti, ia mulai memangkas jarak dengan grup depan. Gaya balapnya terlihat sangat halus. Ia tidak agresif berlebihan, tapi sangat efektif. Setiap racing line dipilih dengan penuh perhitungan.
Penonton mulai menyadari satu hal penting, pebalap Indonesia ini tidak sedang sekedar bertahan, ia sedang menyerang. Masuk lap ke-6, nama Veda Ega Pratama mulai muncul di papan 5 besar. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat beberapa lap sebelumnya, ia masih tercecer di posisi 11. Komentator mulai meninggikan suara mereka. Pebalap Indonesia ini sangat cepat di kondisi basah. Sorotan kamera kini mulai mengikuti pergerakan Veda, dan apa yang terlihat benar-benar luar biasa. Ia menari di atas motor Hondanya dengan penuh keberanian. Saat banyak rider bermain aman, Veda justru mampu menjaga kecepatan stabil di titik-titik paling berbahaya. Kepercayaan dirinya terlihat semakin besar setiap lap. Di tribun penonton, atmosfer mulai berubah. Nama Veda mulai disebut-sebut. Banyak yang tak menyangka rider muda dari Indonesia mampu tampil seberani itu di Le Mans. Dan drama terbesar kemudian datang saat Veda mulai mendekati Matteo Bertele dalam perebutan podium ketiga. Inilah momen yang membuat balapan terasa semakin gila. Dua rider muda berbeda negara bertarung habis-habisan di tengah hujan deras. Bertele mencoba bertahan dengan pengalaman dan agresivitasnya. Namun Veda terus menekan tanpa rasa takut. Setiap tikungan menjadi duel keberanian. Setiap pengereman terasa seperti perjudian. Jarak keduanya sempat terpaut sekitar 1,6 detik saat balapan menyisakan 5 lap. Secara matematis, itu bukan jarak yang mudah dipangkas di kondisi lintasan basah. Tetapi Veda tidak menyerah. Ia terus memacu motornya hingga batas maksimal. Dari sektor ke sektor, catatan waktunya mulai membaik. Penonton Indonesia yang menyaksikan dari rumah mulai berdiri tegang. Media sosial langsung ramai. Banyak yang tak percaya melihat aksi luar biasa rider muda asal Gunung Kidul tersebut. Dan yang paling luar biasa adalah mentalnya. Tidak ada gestur panik, tidak ada kesalahan besar. Di usia yang masih sangat muda, Veda tampil seperti rider berpengalaman. Bahkan beberapa komentator internasional mulai menyebut bahwa Indonesia kini benar-benar memiliki talenta spesial untuk masa depan MotoGP. Memasuki lap-lap terakhir, hujan belum juga berhenti. Trek masih sangat licin, sedikit kesalahan saja bisa menghapus seluruh perjuangan. Namun Veda tetap bertahan dengan sangat tenang. Ia terus menempel grup depan dan menjaga peluang podium tetap hidup sampai akhir. Sayangnya hingga bendera finish dikibarkan, Veda harus puas finish di posisi keempat. Tidak podium, namun anehnya seluruh pedok justru membicarakan dirinya. Karena semua tahu, finish keempat di Le Mans dengan kondisi sebrutal itu bukan hasil biasa. Itu adalah pernyataan besar. Pernyataan bahwa Indonesia kini punya rider muda dengan mental kelas dunia. Dan cerita semakin luar biasa ketika muncul kabar bahwa legenda MotoGP, Valentino Rossi ikut memberikan perhatian terhadap penampilan heroik Veda. Sang The Doctor disebut sangat terimpres dengan keberanian dan ketenangan Veda di lintasan basah. Rossi bahkan menilai karakter bertarung seperti itu sangat jarang dimiliki rider muda seusianya. Pujian dari Valentino Rossi tentu bukan sesuatu yang kecil. Kita semua tahu siapa Rossi. 9 juara dunia, legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Sosok yang sudah melihat ribuan pebalap bertalenta sepanjang karirnya. Dan ketika Rossi mulai memperhatikan seorang rider muda Indonesia, itu berarti dunia mulai membuka mata. Kini banyak pihak mulai percaya bahwa Veda Ega bukan sekedar rider muda biasa. Ia adalah simbol kebangkitan baru balap motor Indonesia. Perjalanan anak Gunung Kidul ini menjadi bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari mana saja. Dari sirkuit kecil di Indonesia menuju panggung dunia. Dari latihan sederhana menuju pertarungan melawan rider-rider terbaik dunia. Dan yang paling penting, Veda telah membuktikan bahwa pebalap Indonesia tidak lagi menjadi pelengkap di ajang internasional. Mereka bisa bertarung, mereka bisa menantang, dan mereka bisa membuat dunia kagum. Finish keempat di Le Mans 2026 mungkin hanya satu balapan. Tetapi bagi Indonesia, ini bisa menjadi awal sebuah sejarah besar. Karena di bawah guyuran hujan Prancis, seorang anak muda dari Gunung Kidul berhasil membuat dunia menoleh. Namanya Veda Ega Pratama. Dan perjalanan besarnya baru saja mulai. Kalau kalian bangga dengan perjuangan luar biasa Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 ini, jangan lupa dukung terus pebalap Indonesia agar bisa terus bersinar di panggung dunia. Tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah Veda Ega bakal jadi pebalap Indonesia pertama yang mampu menembus MotoGP dan meraih podium dunia? Jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman pecinta balap, dan tentunya subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Veda Ega dan kabar panas dunia otomotif lainnya.
Karena di channel ini, kita akan terus mengawal perjuangan para pejuang merah putih di lintasan dunia.